Semuanya hanya setengah-setengah. Tidak ada yang benar-benar bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Tapi, kabar baiknya adalah kita masih bisa mengupayakan dengan maksimal. Apapun dan kapanpun. Hari ini kita akan kulik lebih jauh dan lebih dalam tentang Xiaomi 11T Pro. Kita akan maksimalkan segalanya. Potensi dan segala fitur yang ada di Xiaomi 11T Pro kali ini. Bagi yang asing dengan nama ini, saya akan coba ingatkan. Kalian tentu tahu bahwa Xiaomi mengeluarkan banyak seri, mulai dari Redmi, Poco, dan Mi. Masing-masing seri ini punya kelas dan klasifikasinya masing-masing. Dan Mi adalah salah satu serial flagship di Xiaomi. Nah, semenjak perubahan logo Xiaomi yang dari kotak menjadi logo yang dinamis, Xiaomi banyak melakukan perubahan, termasuk di nama yang ada di Xiaomi 11T Pro ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah ini merupakan nama baru yang diberikan kepada Mi generasi 11. So, welcome to Ngulik Asik Xiaomi 11T Pro. Ya, Xiaomi 11T Pro. 4 hal utama yang menjadi unggulan dari Xiaomi 11T Pro ini. Pertama, dia dibekali dengan kamera utama 108 megapiksel, 120 watt pengecasan, super cepat, layar AMOLED 120 Hz refresh rate, dan tentu saja sudah didukung dengan Dolby Vision dan menggunakan prosesor Snapdragon 888 5G. Beberapa hal ini juga yang bakal kita coba dan kita rasakan. Apakah semua keunggulan itu bisa kita rasakan dengan maksimal? Atau semua itu hanya omong kosong belaka? Sebelum kita menyampaikan ini, kita sudah melakukan beberapa serangkaian pengujian dan pengetesan. Apalagi harganya yang sangat terjangkau untuk sekelas HP ini. Oke, kita mulai dulu bicara soal hasil skor Antutu Geekbench versi 9. Di proses pengujian yang kita lakukan, Xiaomi 11T Pro ini mendapatkan skor 535 ribuan dengan kenaikan suhu sebesar 4 derajat Celcius dan konsumsi baterai 0%. Sepertinya Xiaomi 11T Pro ini jadi satu-satunya pengujian Antutu Geekbench yang konsumsi baterainya 0%. Kita emang sengaja bikin Antutu Geekbench ini di awal ya, agar teman-teman punya gambaran secara umum kayak gimana sih si Xiaomi 11T Pro ini. Jadi kita bisa sama-sama belajar tentang data dan faktanya mengenai HP ini. Kalau skor Antutu dapat 535 ribuan, gimana dengan Geekbench versi 5? Pengujian yang kita lakukan, Xiaomi 11T Pro ini dapat 642 untuk single core dan 2600-an untuk multicore. Jadi kalau ditanya, kenapa tes ini dilakukan? Salah satu fungsi dan jawabannya adalah untuk mengetahui seberapa cepat dan akurat kinerja dari CPU yang dipakai dari perangkat itu sendiri, termasuk Xiaomi 11T Pro ini. Tes ini juga digunakan untuk mengukur potensi penuh dari perangkat yang kita pakai. Jadi setidaknya kita bisa ngebayangin, kita bisa menentukan lah, kalau skor Antutunya segini, Geekbench-nya segitu, kita bakalan tahu seberapa jauh ekspektasi yang akan kita tanam di perangkat yang mau kita beli atau yang kita pakai. Bisa jadi wajar atau malah kurang ajar. Nah, karena nggak semua HP mahal punya performa yang bagus juga. Kenapa pengujian Antutu jadi penting, Pak? Simpelnya gini teman-teman. Perangkat ini menggunakan CPU Snapdragon 888 5G dengan 8 inti CPU dengan maksimal 2,84 GHz prosesor yang dikombinasikan dengan RAM 8GB dan internal sebesar 256 GB. RAM-nya sendiri menggunakan LPDDR5 dan penyimpanannya menggunakan UFS 3.1 dengan GPU Adreno 660. Dan ini sudah didukung dengan mesin kecerdasan generasi ke-6. Di belakang nanti kita ngomongin secara lebih detail dari pengalaman yang kita dapatkan. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kita lihat dulu ya apa yang ada dalam layar ini. Ya, si Xiaomi 11T Pro ini menggunakan layar berukuran 6,67 inch dot display 120 refresh rate dan 480 Hz sampling rate.
yang sudah mendukung sistem MIMC, yaitu sistem yang berfungsi untuk mengubah dari 24 ke 48 fps, 25 ke 50 fps, dan 30 ke 60 fps. Teknologi ini berfungsi banget untuk penyesuaian scrolling layar. Kalau saya bilang seperti tidak ada yang terlalu istimewa memang, tapi yang jelas bezel di sepanjang tepian layar ini sudah agak lumayan berimbang, baik kanan, kiri, atau atas bawahnya. Terlihat adil lah, dan semoga keadilan ini juga tidak berhenti di bezel saja, tetapi bisa adil di kehidupan. Waduh. Untuk urusan desain, Xiaomi 11T Pro dibekali dengan 3 pilihan warna yang mempunyai karakter warna masing-masing. Yang paling saya suka sebetulnya warna abu-abu meteorit lebih tepatnya. Tapi warna biru kalstikal yang saya pegang ini juga menarik. Dia seperti mengadopsi desain gradasi ala-ala ya brand sebelah lah. Ada kombinasi warna dari biru, ungu, dan merah. Ini kalau kita geser seperti ini, bakalan kita temukan kesan warna yang berubah-ubah, beragam banget lah pokoknya. Dan ya tentu saja elegan. Tapi sekali lagi saya kurang suka dengan desain ini. Di bagian kamera, Xiaomi 11T Pro ini menggunakan panel yang agak pendek dibandingkan dengan Xiaomi 10T Pro. Meskipun secara spesifikasi masih sama menggunakan kamera sebesar 108 megapiksel. Mengenai fungsi dan fiturnya dari Xiaomi 11T Pro ini cukup banyak ya. Setidaknya ada kurang lebih 16 fitur utama yang disematkan dalam HP ini. Satu di antaranya adalah efek film. Salah satu fitur yang kali ini menjadi selling point dari HP Xiaomi 10T Pro ini. Dan ya, tentu saja audio zoom yang sangat menarik untuk kita pakai. Dan tentu kita akan kulik lebih dalam nanti. Perekaman maksimal yang bisa dihasilkan dari Xiaomi 11T Pro ini adalah 8K di 30 fps dan resolusi 4K-nya sudah bisa maksimal pada 60 fps. Tapi harap bersabar ya teman-teman. Kita bakal uji ini semuanya di segmen selanjutnya. Tapi mungkin ada yang tanya ini. Kenapa di sektor kamera sepertinya lebih unggul meskipun di sektor lain juga unggul? Ya karena salah satu jawaban yang pasti adalah Xiaomi 11T Pro ini memang menjadikan kamera sebagai selling point utamanya. Jadi wajar saja kalau misalkan Xiaomi 11T Pro kayak unggul banget di kamera. Nah ini adalah sedikit hasil yang kita ambil dari Xiaomi 11T Pro. Sir, siapa bisik-bisik ya? Bisik-bisik ni. Mune alon-alon. Wei. Rada alon deh. Cek. Bisik. Suara bisik. Detail dan lebih komplitnya bakalan kita bahas di segmen selanjutnya teman-teman. Dan ya, hal yang paling mewah di antara kemewahan yang diberikan dari HP ini adalah si Xiaomi 11T Pro ini dibekali dengan pengecasan sebesar 120 watt hypercharge. Ini ya, kalau dibandingkan dengan yang biasa saya pakai pengecasan Poco X3 Pro yang besarnya tidak sampai 50 watt, itu saja rasanya sudah cepet banget. Apalagi kalau misalkan ini 4 kali lipat dari yang itu. Wajar saja kalau akhirnya Xiaomi 11T Pro mengklaim dia bisa ngebut hanya butuh 17 menit saja untuk bisa mencapai penuh 100%. Nah, untuk memastikan ketahanan baterainya, kita coba juga untuk main PUBG Mobile. Kita mainkan kurang lebih selama 7 menit di grafik Ultra HD. Grafik maksimalnya di sini. Sebetulnya bisa di Extreme, cuman karena maksimalnya baru di Ultra HD, jadi kita pakai di Ultra HD. Nah, selama 7 menit permainan, Xiaomi 11T Pro ini berkurang 3%. Dan ini baru permainan pertama. Menurut kalian, selama 7 menit dan baterai berkurang 3% itu apakah boros atau tidak? Dan sekali lagi, ini kita main di Ultra HD. Berikan jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke, mungkin salah satu yang bisa dibilang kurang dari si Xiaomi 11T Pro ini adalah malah saat kita ngetes sound by Harman Kardon ya.
Karena di sini kita gunakan rasanya kok malah kayak ada yang kurang gitu loh. Suaranya nggak seperti bayangan saya ketika menggunakan sound by Harman Kardon di HP-HP yang lainnya. Kurang tahu juga apakah ini disebabkan karena pilihan lagu yang kita putar atau memang kualitasnya yang begitu. Nanti teman-teman silahkan dikoreksi ya. Kalau misalkan ada yang bisa bantu jawab, silahkan tulis juga di kolom komentar. Oke, terakhir teman-teman, sebelum ke penutup, HP ini dijual dengan bandrol 7,5 juta. Kalau masih ragu apakah mau beli atau tidak, tunggu dulu di segmen kedua. Kita bakal bahas lebih detail dibandingkan hari ini. Dan kita juga akan versuskan dengan Xiaomi 10T Pro yang sama-sama menggunakan kamera besar 108 megapiksel. Jadi, buat kalian yang pegang Xiaomi 10T Pro, perlu upgrade tidak? Mungkin kalaupun ada keinginan atau alasan untuk upgrade ke 11T Pro, alasannya adalah karena si 11T Pro ini sudah mendukung jaringan 5G. Selebihnya, kalau masih bisa dinegosiasikan selain sinyal 5G dengan HP lama tentunya, saya pribadi menilai ya sebetulnya sah-sah saja kalian beli Xiaomi 11T Pro ini dengan catatan kalau tidak ada alasan soal budgeting, dengan beberapa catatan tentunya. Salah satunya tentu karena pengen pindah ke jaringan 5G. Tapi kalau misalkan masih mengabaikan jaringan 5G, saya kira 10T Pro itu masih cukup lah. Tapi apakah boleh dibeli? Boleh, silahkan saja. Asal ya memang cocok dengan kebutuhan teman-teman semua. Oh ya, kalau di head to head teman-teman, kalau dibandingkan seperti ini antara Xiaomi 10T dan 11T Pro, sebenarnya tidak ada yang beda jauh. Salah satu perbedaan yang cukup signifikan sebetulnya adalah pertama, 10T Pro ini lebih berat dibandingkan dengan 11T Pro. Kemudian panel fingerprintnya, kalau si 10T Pro itu menjorok ke dalam, sedangkan si 11T Pro itu timbul ke depan. Dan tentu penggunaan dot displaynya, si 10T Pro itu ada di tengah dan 11T Pro ada di samping kiri atas. Dan tone kamera belakangnya itu lebih tebal si 10T Pro. Oke teman-teman, jadi segini dulu videonya. Nanti bakalan kita bikin segmen gaming dan kamera yang lebih panjang dari ini, lebih detail, lebih tepatnya, yang lebih eksklusif mengenai Xiaomi 11T Pro dan Xiaomi 10T Pro. Di segmen lain kita akan ngebandingin antara gaming dan kamera dari kedua HP ini. Jadi stay tune di BTS Gadget dengan saya Tori Bijaksana. Sampai jumpa di video selanjutnya.